Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus, asmara Taurus September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Taurus. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus di bulan September ini. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Asmara Taurus September 2024. Page of Cups. Page of Cups. Nine of Cups. Oke, jadi aku rasa nih secara general Taurus ya, tema atau core energinya. Oke, jadi salah satu pihak mungkin sudah mulai lelah, atau ini antara satu sudah mulai lelah atau bener-bener putus asa ya, lelah dan putus asa ini gabung ya, atau udah mulai bisa berpikir tenang dan pasrah ya gitu. Jadi ada yang aku tadi bilang, ada yang lelah dan putus asa, and then kedua itu ada mulai berpikir, udah punya pikiran yang tenang, jernih, dan surrender ya gitu, pasrah gitu atas hubungan ini, atau pasrah atas segala sesuatu yang setelah ini terjadi ya, dipasrahin aja gitu ya. Di sini ada Nine of Cups, di bawahnya ada Nine of Cups, right? Oke, jadi mungkin ini aku rasa ini asumsi ya. Jadi ini belum tentu benar faktanya. Tapi ini dipunyai, entah kamu yang punya pemikiran seperti ini atau enggak. Jadi kamu menganggap bahwa situasinya saat ini belum baik-baik aja. Terus mungkin ada asumsi-asumsi lain, di mana asumsi itu ya cuma bagian dari overthinking, cuma bagian dari kesimpulan-kesimpulan tanpa berdasarkan sebuah fakta, tanpa berdasarkan sebuah realita yang sesungguhnya ya gitu. Jadi ini apa, nanti kita coba cari tahu ya. Oke, dan kita coba lihat bagaimana energi dia saat ini. Oke. Two of Swords, oke. Asmara Taurus. Page of Cups, the Chariot, Eight of Pentacles. Oke, jadi tadi aku di awal bilang bahwa ini antara dua perasaan atau dua situasi dan kondisi, yaitu pertama lelah dan putus asa, kedua mulai berpikir tenang dan surrender. Dan di sini aku rasa dia punya kedua-duanya ya. Jadi dia ya sembari capek, lelah. Ini bisa vice versa ya energinya. Capek, lelah, putus asa, tapi makin kesini mungkin ya mulai tenang dan pasrah gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya dia capek, lelah, ingin putus asa, tapi mungkin setelah dia merasakan perasaan tersebut, capek dan lelahnya itu dan putus asanya itu, kemudian dia bisa rilis emosinya, dan sekarang dia bisa berpikir dengan tenang dan pasrah atas masalah yang dihadapi mungkin, atau pasrah atas hubungan ini ya gitu. Oke, Eight of Cups, dan di sini aku rasa dia masih punya harapan yang besar terhadap diri kamu, punya harapan yang besar terhadap hubungan kalian berdua, right? Gitu. Jadi
dia masih kayak memegang janji. Entah ini dia pernah berjanji apa ya, tapi sampai sekarang dia masih memegang teguh janjinya ke kamu. Dia masih punya harapan yang besar atas diri kamu dan atas hubungan ini, right? Gitu. The Chariot, ya di sini dia pun masih berproses untuk memperjuangkan supaya hubungan kalian itu bisa berhasil, ya. Memperjuangkan hubungan kalian bisa berhasil, tentu ini setiap orang akan berbeda-beda. Mungkin apa yang benar-benar dia perjuangkan bisa aja masih dari diri dia sendiri gitu ya. Karena kita tidak bisa membangun sebuah hubungan, ya. Kita tidak bisa memperjuangkan sebuah hubungan jika diri kita yang kita pakai untuk berjuang lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, right? Gitu. Tentu kita tidak bisa berjuang kan untuk hubungan ini. That's why mungkin bagi dia harus memperjuangkan dirinya terlebih dahulu, baru sembari nanti ya memperjuangkan kamu, memperjuangkan hubungan kalian gitu. Jadi mungkin setiap dia ini mempunyai masalah yang berbeda secara spesifik. Secara spesifiknya mungkin antara dianya punya kamu dan dianya punya yang lain mungkin akan berbeda, right? Oke. Ya, ada Eight of Pentacles di sini tentang kemapanan, di sini tentang materi, tentang finansial, tentang karir gitu. Dan ini masih diusahakan, ya. Ini masih diperjuangkan untuk itu. Karena mungkin salah satu pondasi dalam sebuah hubungan ya salah satunya adalah materi, ya, gitu. Kalau kita mau ngomongin soal hubungan yang lebih serius ya gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini materi adalah bagian yang fundamental ya gitu saat ini ya. Nggak bisa juga kita hidup hanya mengandalkan cinta, tapi kita nggak bisa juga menjalani sebuah hubungan hanya mengandalkan materi aja. Pasti akan ada hampanya kalau kita nggak ada cinta. Jadi ini dua paket yang nggak bisa terlepas ya gitu, harus ada dua-duanya gitu, in my opinion. Tapi nggak tahu mungkin dari kalian atau dari orang-orang akan berbeda pendapat ya, sokato ya. Oke. Dan kita coba lihat bagaimana energi kamu saat ini ya. Bisa vice versa, asmara Taurus, Page of Swords. Oke, ini tadi aku bilang bahwa ada asumsi di mana ini asumsi tidak berdasar pada fakta atau realita yang sesungguhnya, atau tidak berdasarkan data-data valid ya, gitu. Berdasarkan overthinking atau berdasarkan ya kecemasan, insecurity bisa. Tapi ini mungkin lebih pada kamu ya. Atau bisa aja ini ada kaitannya di dia yang Two of Swords ini di awal ya. Page of Wands, the Devil. The Tower terbalik. Oke, jadi ada The Tower terbalik di sini. Jadi, kenapa kamu punya pikiran-pikiran yang negatif, asumsi-asumsi yang sebenarnya ini ya, kenyataannya tidak berdasar atas fakta dan realita yang ada. The Tower karena kamu melihat bahwa dia ini ada sikap atau ada karakter yang jelek dan dia ulang terus gitu. Entah ini apa ya gitu. Bisa aja misal dia suka ghosting atau red flag atau jarang ngabarin kamu, atau mungkin kalau marah sangat
sangat temperamen, atau kalau marah itu ngilang, diem aja gitu. Jadi dari dia ini ada The Tower, ada hal dimana dari sikap dia yang menurut kamu negatif ini tidak kunjung dirubah, atau semakin memburuk lah ya gitu ya, makin kesini makin buruk. Dan inilah yang mendasari kamu bahwa akhirnya kamu punya pikiran, berasumsi bahwa dia tidak lagi cinta sama kamu ya, atau tidak lagi benar-benar mempedulikan kamu ya gitu. Maybe ada yang lost contact juga di sini, ada yang LDR, ada yang tidak dipedulikan sama sekali. Dan ketika kamu tidak dipedulikan sama sekali dan jangka waktunya lama, kamu akan punya pikiran bahwa dia sudah tidak peduli lagi sama kamu, dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, dia sudah tidak menginginkan kamu sudah tidak menarik bagi dia. Ini yang ada di pikiran kamu karena overthinking. Sebenarnya kamu gak salah juga, maksudnya bukan gak salah ya, sebenarnya wajar. Respon kamu punya asumsi-asumsi yang seperti itu wajar, karena dia celah di sini. Ada hal negatif yang seharusnya dia rubah, tapi dia tidak rubah, ya, di sini, ya. Jadi harus ada penyadaran memang untuk diri dia. Tapi kita coba lihat nanti di part 2 penyadarannya seperti apa, apakah bisa diketahui nanti. Aku rasa tiap orang akan berbeda, tapi mungkin nanti ada ya maybe di part 2 nanti bisa dibahas. Nanti di part 2 kita bahas bagaimana perasaan dia ke kamu, apa yang dia inginkan, begitu pula sebaliknya, right gitu. Ya ini sih. And then Page of Swords dan Page of Wands gitu. Jadi kalau dari diri kamu sepertinya apa adanya, kamu terbuka, kamu punya masalah apapun kamu cerita ke dia, dan sebaliknya dia, ya gitu. Dan ini yang kamu harapkan ke dia gitu. Kamu pengen dia pun juga apa adanya. Dia cerita, dia kasih tahu, at least gitu ya, kasih tahu. Dan sehingga kamu tidak ada pikiran negatif, kamu tidak ada asumsi negatif. Jadi harus ada, ya mungkin harus ada sesuatu yang benar-benar merubah dia. Dia harus punya kesadaran diri ya gitu. Dan ada The Devil di sini. Oke. Kamu juga aku rasa cukup putus asa dengan hubungan yang seperti ini. Ini kalau dari POV-nya kamu ya gitu. Padahal sebenarnya dia tuh ya tentu kita tentu ya gitu. Enggak ada yang benar-benar perfect ya. Enggak ada yang benar-benar perfect. Pasti ada imperfectionnya gitu. Dan seberapa bisa kamu bisa menoleransi imperfectionnya itu ya gitu. Kalau ini udah jatuhnya toxic, sangat-sangat red flag, ya mungkin harus bener-bener ditegesin. Kalau enggak ya mungkin kamu harus bisa let go, harus melepaskan hubungan ini. Itu sih. Jadi tergantung nanti seberapa bisa kamu mentoleransi, seberapa diri kamu tetap happy ya, seberapa diri kamu menderita juga perlu dicek ya, dikalkulasi, right gitu. Oke. Dan ada Page of Swords, Page of Wands gitu. Kamu ingin ada perbaikan di dalam hubungan ini gitu. Kamu ingin ada perubahan di dalam hubungan ini. Namun sampai detik ini ya gitu, sampai awal bulan ini belum ada perubahan di sini yang kamu lihat, yang kamu rasakan, right gitu. Page of Wands, kamu udah kayaknya udah berusaha, udah memperjuangkan, udah mungkin sering nanyain, udah sering telepon, chat dan lain sebagainya, tapi dia masih mode silent ya, mode silent treatment, mode ghosting ya gitu. Oke, ada The Devil di sini. Jadi kalau ada The Devil di sini, aku maknai juga tidak hanya dia yang bermasalah, tapi coba juga kamu lihat ke dalam diri kamu sebenarnya apa sih yang tidak beres gitu. Jangan-jangan kamu memang menarik orang yang seperti ini gitu. Jadi ketika ada ketidakmampuan di dalam diri kamu menghandle sesuatu, entah itu apa ya gitu, soal diri tentunya, soal internal diri atau bahkan eksternal diri ya, tapi aku rasa lebih ke internal.
Ketika kamu nggak bisa handle itu dan itu masih menjadi masalah, masih menjadi trigger di dalam diri kamu, bisa aja akhirnya kamu menarik orang yang kurang lebih sama dengan kamu masalahnya, atau ada hal-hal yang secara general itu kalian punya kesamaan dan kita nggak bisa merubah mereka seperti kemauan kita. Yang bisa kita lakukan ya udah merubah diri kita sendiri, kita perbaiki diri kita sendiri sehingga kita nantinya bisa menarik orang yang kurang lebih sama dengan kita. Right, gitu udah jawab nih berarti ya yang tadi ya, nggak perlu di part 2. Oke, tapi mungkin nanti bisa lebih ada sesuatu di part 2, kita geser ke part 2 ya. Sampai ketemu di part 2 untuk akses video lanjutan soal semua asmara di part 2. Kamu join aja membership mulai 9.000-an, kamu bisa akses semua video lanjutan dan ya maybe ada bonus-bonus video, maybe kamu bisa akses semuanya di part 2. Di video lanjutan. Oke, thank you guys. Sampai ketemu. Bye.